Karena sekarang ini bahkan kemarin kasus-kasus pinjol itu juga kan kadang-kadang orang tidak memiliki tanggungan, kemudian ya itu kan kebocoran data Ya, pribadi itu ya Pak. kalau di KPU kita jamin bahwa kita secure menyimpan data itu. Kabupaten A misalnya, hari ini sekian, begitu jam sekian ada penambahan langsung, karena mereka terintegrasi dengan data kependudukannya. Oh itu yang belum ada di Ya, kita kita itu ya. masih ke depan, Mandiri. saya berharap seperti itu kita. Oh gitu. Jadi Klaten misalnya, DPT per hari ini bisa, bahkan jam ini sama 1 jam ke depan bisa ada berubah. Ini Itu DPT langsung angkanya. masuk gitu ya Pak. Ya, nanti kalau sudah dengan terkonek dengan semua instansi yang punya sistem data, itu ya. bisa seperti itu. Itu mimpi KPU ke depan seperti itu, sehingga data pemilih kita benar-benar hidup. Kalau misalnya pemilu mau detik ini, data pemilihnya berapa? Tidak perlu menghitung lagi, ini sudah ada. Dinamis episode ke-21 akan melanjutkan perbincangan bersama narasumber Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi Jawa Tengah, Paulus Widiantoro SEMM. Dengan tema yang sama, menuju daftar pemilih pemilu dan pemilihan serentak 2024 yang berkualitas dengan pemutakhiran berkelanjutan bagian kedua. Dan masih dipandu oleh host kita, Syamsul Ma'arif SPDI, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Klaten. Jangan lupa saksikan Dinamis setiap hari Kamis mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di channel YouTube KPU Klaten. Kita ikuti Dinamis, dialog dan informasi di hari Kamis bersama KPU Kabupaten Klaten. Termasuk sistem KPU juga sudah sangat bagus ini tentang sistem informasi daftar pemilihnya ini. Ya, jadi dalam- pemutakhiran data pemilih, kita sudah punya sistem informasi daftar pemilih, SIDALIH. Sidalih. Nah, kalau biasanya SIDALIH kita keluarkan dan kita gunakan pada saat tahapan, SIDALIH berkelanjutan juga kita keluarkan untuk menangani pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, maksudnya bahwa pemutakhiran ini dipastikan ini tersinkronisasi secara nasional. Jadi masuk dalam suatu sistem informasi yang aman dan terhubung secara nasional. Ini menjamin bahwa nanti ketika sinkronisasi, Ya. setelah DP4 diterima, data yang sudah kita olah betul-betul berguna dan digunakan. Karena yang melakukan sinkronisasi bukan KPU Provinsi, bukan KPU Kabupaten, tapi KPU Republik Indonesia Disinkronisasikan secara nasional. secara gitu. nasional. Jadi Jadi itu yang kegandaan muncul termasuk itu TMS. Nah, nanti kita harapannya tidak seperti keluarkan dari DP4. Pemilu 2019 itu kan isu-isu nasional tentang daftar pemilih ini kan sangat Iya. sangat kuat sekali. Karena waktu itu mensinkronkannya dengan DPT terakhir Oh. yang sudah selesai 3 atau 4 tahun sebelumnya. Wah. Ini perbedaannya. Sangat jauh sekali itu ya. Ya tentu beda. Karena perjalanan data 1 tahun aja sudah Sangat satu dinamis, kabupaten. satu hari saja sudah Ya, berapa orang berpindah lahir. ya Ya, lahir ya. mati tentu banyak dalam satu hari. Banyak itu ya. Jadi apakah sistem ini nanti kemudian juga kan saat ini belum tahapan pemilihan. Ya. Ketika sistem ini menganut sistem keterbukaan, ini kemudian bisa diakses masyarakat. Sejauh mana nanti daftar pemilih ini juga bisa diakses masyarakat? Sesuai undang-undang, daftar pemilih yang bisa diakses oleh masyarakat adalah setelah DPS. Setelah DPS. Jadi daftar pemilih berkelanjutan itu memang belum ada aturan untuk diakses masyarakat, Oh, sehingga gitu. ini aman. Aman, Ya. ya. Lalu yang berikutnya nanti ketika hasil sinkronisasi juga belum bisa. Setelah dimutakhirkan dalam coklit, baru setelah tetapkan DPS, baru masyarakat bisa mengakses dalam bentuk pengumuman DPS. Itu pun sudah kita pastikan dalam bentuk tanda bintang, kita beri tanda bintang pada 8 digit NIK dan NKK-nya, sehingga aman. Tidak bisa serta-merta orang bisa memanfaatkan data itu. Tidak bisa. Karena Maka segala kerjasama, misalnya ada pihak lain yang membutuhkan kerjasama, memang kita buat ada MOU dulu dan jelas perlindungan datanya kita amankan betul.
Misalnya Pilkades ya. Pilkades Bisa kan lah, Pilkades itu bisa, bisa ya? memungkinkan kerjasama Dengan untuk data KPU, pemilih ya? ya di desa tersebut Oh, dengan oke. KPU. Tetapi itu harus MOU dan harus ada jaminan perlindungan data Perlindungan pribadi. data pribadi itu ya. Iya. Berarti KPU membuka komunikasi untuk akses data ini dimanfaatkan untuk misalnya kepentingan pemilihan kepala desa itu Ya. bisa ya Pak? Asal ada MOU-nya sudah Asal jelas. ada MOU-nya. Peruntukannya jelas, siapa penanggung jawabnya dan keamanannya dijamin. Berani harus Ya, bertanggung menjamin jawab keamanan. tentang perlindungan data pribadi. Ini menarik ini karena memang data pemilih ini selalu menjadi isu-isu yang sangat krusial, bahkan beberapa tanda kutip dianggap permasalahan yang memungkinkan untuk orang bisa dia tidak menang dalam satu pemilihan, kemudian dia menggugat tentang data pemilih, ini sangat memungkinkan sekali. Ya, kalau melihat tren pemilu yang gugatan terkait dengan pemutakhiran data pemilih semakin berkurang. Semakin berkurang ya. Saya ingat pemilu 2009 yang lalu sampai DPR RI membentuk pansus DPT. Pansus DPT. Ya, karena banyak kasus dalam DPT. 2014, pemilu 2014 itu jauh berkurang. Masih ada masalah tapi jauh berkurang. 2019 sangat jauh berkurang. Di Mahkamah, kita parameternya lihat apa? Di Mahkamah MK. Konstitusi. PHPU-nya itu Ya, PHPU yang menyebut daftar pemilih jauh sangat berkurang. Khusus Jawa Tengah, pemilu 2019 dan Pilkada 2020 tidak ada satupun gugatan yang menyebut terkait daftar pemilih. Wah, Artinya luar biasa ini. semua sudah. Dan catatan saya pada pemilu 2019, daftar pemilih kita sangat valid. Bahkan kita mendapat penghargaan sebagai provinsi dengan pengelolaan daftar pemilih berkualitas nomor 1. Wah, ini memang Waktu itu luar ke biasa provinsi. ini berarti. Jawa Bahkan untuk Tengah. tingkat kabupaten kota juga salah satu kabupaten kota di Jawa Tengah yang mendapatkan. Artinya Satu kita se-Indonesia itu ya? Ya, tingkat nasional. Tingkat nasional. Pengelola Ya. DPT terbaik. Lalu untuk jumlah pemilih yang datang menggunakan KTP, artinya mereka tidak ada di DPT lalu Belum mencoblos terdaftar KTP. gitu ya. Angka kita juga terkecil tingkat nasional. Kalau persentasenya ya, Persentase. dibandingkan jumlah DPT ketika pemilu 2019 27.896.902 pemilih DPT-nya. Yang menggunakan KTP itu 1,107%. Artinya sangat kecil. Ada yang di atas 5% nasional. Berarti itu Provinsi. sama dengan tadi yang diatur tentang pertambahan penduduk itu. Ya, mungkin itu mereka yang Itu ya. pindah-pindahan ya. Iya, Kadang-kadang. pindahan Tapi itu ya. angkanya paling kecil tingkat nasional. Artinya semakin baik. Semakin Teman-teman baik. di Jawa Tengah dan nasional bagaimana mengelola DPT, saya yakin sudah sangat progresif kemajuannya. Dan ini tinggal kita tingkatkan. Nah, tinggal kita pelihara juga Iya. supaya data ini bukan data mati saat pemilu, tetapi data yang hidup setiap bulan ada update. Iya. KPU Indonesia melakukan pemungutan pemilih berkelanjutan tidak sendirian. Beberapa negara juga melakukan yang sama. India, Meksiko, Kanada, itu juga melakukan update data setiap waktu. Bahkan di beberapa di Kanada itu setiap hari ada daftar pemilih di Kabupaten A misalnya. Hari ini sekian. Begitu jam sekian ada penambahan langsung karena mereka terintegrasi dengan data kependudukannya. Oh, itu yang belum ada Ya, di kita kita, itu ya. masih ke depan. Mandiri. Saya berharap seperti itu kita. Oh, gitu. Jadi Klaten misalnya, DPT per hari ini bisa. Bahkan jam ini sama 1 jam ke depan bisa ada berubah. Ini Itu DPT langsung angkanya. masuk gitu ya. Pak? Ya, Langsung nanti kalau masuk sudah dengan terkonek dengan semua instansi yang punya sistem data, itu ya. bisa seperti itu. Itu mimpi KPU ke depan seperti itu. Sehingga data pemilih kita betul-betul hidup. Kalau misalnya pemilu mau detik ini, data pemilihnya berapa? Tidak perlu menghitung lagi, ini sudah ada. Nama-namanya ini sudah ada. Iya. Sekarang itu data kan Tinggal sudah sangat bebas untuk diakses ya. Ya, tidak kalau data yang ada data diperbankan, pribadi, dimanfaatkan data itu kan juga ya pasti memang harus update-nya. hati-hati. Jadi Iya. tidak bisa data ini nanti dimanfaatkan dengan seenaknya. Tetapi harus ada kerjasama, MOU dan jaminan keamanan. Kalau misalnya antar lembaga itu kan boleh, KPU dan Dukcapil nantinya. iya. Nah, itu yang diharapkan seperti itu nanti. Jadi update data itu bisa, kalau sekarang kita tiap bulan masih. Ya, Ke depan kita berharap tiap minggu, tiap hari, bahkan ke depannya tiap jam. bisa online terpantau gitu. Online dan itu terjawabkan. Misalnya
Klaten DPT-nya 1.050.000 misalnya. Namanya siapa saja tersedia langsung pada saat itu juga. Serta merta gitu. Serta merta bisa ada diakses siapa saja informasinya. orang-orang itu. Itu yang kita inginkan ke depan. Tapi ini memang masih jangka panjang. Kita pelan-pelan dulu, mulai yang setiap bulan. Karena ini baru memulai Iya. dari 2021 sesuatu ini. yang baru ini ya, Sesuatu yang baru. berkelanjutan ini. Ya. Jadi menarik ini Pak Paul untuk akses data bisa langsung on time itu loh maksudnya. Ya. Kita ingin on time bahkan per TPS sudah. TPS-nya. Sudah on TPS. Faktual alamat Faktual. TPS-nya. Jadi itu ya. misalnya Samsul Ma'arif itu tercatat di TPS sekian, desa A, kecamatan B. Langsung pemilih baru dia di TPS mana? Langsung Pemilih yang sesuai meninggal itu alamatnya TPS bisa mana? langsung dimasukkan itu ya. Bisa. Kalau Itu nanti yang integrasi datanya iya sudah jalan. Wah. Itu mimpi tapi harus dilaksanakan dan itu harus Iya, konsisten. untuk karena melaksanakan itu. eranya sudah teknologinya sudah harus seperti itu saya kira Iya. era sekarang ini. Dan sumber daya manusianya harus siap untuk bekerja secara simultan. Itu yang harus catatan kita. Ini menjadi tantangan bagi KPU saya kira. Mungkin harapan ke depan yang paling bisa mungkin dapat dilakukan oleh KPU tentang daftar pemilih ini supaya betul-betul daftar pemilih ini bisa terjaga, kemudian ini apa Pak Paul? Bisa betul-betul berkualitas, minimal meminimalisasi permasalahan saya kira. Ya, terima kasih Mas Samsul Ma'arif. Saya mulai dulu dari refleksi tahun 55. Kalau rekan-rekan pemilih Klaten mau iseng, buka permasalahan daftar pemilih pada pemilu 55. Itu ternyata masih keluar. Masih ada data pemilih pada tahun 55. Pemilu yang pertama. Ya. Sampai selanjutnya itu masih terjadi terus-menerus. Nah, kita kan ingin menghentikan stigma daftar pemilih di Indonesia selalu bermasalah. Nah, cara menghentikan stigma ini adalah dengan kerja keras. Nah, salah satu bentuk kerja keras kita adalah disiplin, konsisten, dan tidak mengenal lelah untuk selalu memutakhirkan data. Kita tidak bisa memutakhirkan dalam satu periode tertentu saja, tetapi harus real time. Iya. Untuk menuju semakin baik itu kalau data pemilih kita olah setiap waktu. Nah, makanya pemutaran data pemilih berkelanjutan ini akan menuju mimpi itu. Supaya daftar pemilih kita setiap hari kita sentuh, kita olah, kita kelola. Sehingga pada saat dibutuhkan, ini daftar pemilih yang sudah betul-betul kita perhatikan, kita kelola dengan baik, sehingga siap digunakan kapanpun. Nah, dengan demikian, maka problem-problem tadi yang dari tahun 55 sudah muncul, ini sudah hilang. Semakin lama data kependudukan Indonesia semakin baik. Nah, KPU sebagai pemegang otoritas data pemilih, yang basic datanya adalah kependudukan, harus bisa lebih baik dari semua yang sudah ada ini. Ya. Itu yang Terakhir himbauan kepada masyarakat ini Pak Paul supaya sahabat-sahabat pemilih ini bisa juga mengakses atau memberi tanggapan kepada daftar pemilih ini Pak Paul. Ya, kepada sobat-sobat pemilih di Kabupaten Klaten, terutama sobat muda, saya sangat berharap kerjasama yang baik. Pemilu itu adalah milik kita bersama. Pemilu itu akan kita laksanakan setiap periode tertentu. Maka salah satu kunci dari pemilu, kalau kita mau pemilu itu pertama melihat siapa yang akan memilih di situ. Setelah itu baru siapa yang akan dipilih. Percuma kita punya pilihan tapi kita tidak punya hak memilih. Maka rekan-rekan muda yang sudah bertambah usia menjadi 17 tahun, ini tanggung jawab kita. Ini panggilan kita. Maka segera melapor diri kepada KPU Kabupaten Klaten, tentu ada kanalnya nanti. Nah, tinggal disampaikan. Sekarang zaman online, tidak perlu datang tapi bisa melapor online. Nah, tolong ini ditanggapi secara baik dan kita bersama mengawal daftar pemilih Kabupaten Klaten menjadi semakin valid sehingga sempurna 100% pada saatnya. Ini harapan kita ini. Iya, itu harapan kita bersama sehingga pemilu di Indonesia menjadi pemilu yang benar-benar sebagai wadah perwujudan demokrasi dan juga ini adalah kedaulatan. Pemilih berdaulat, negara akan kuat. Pemilih berdaulat, negara akan kuat. Terima kasih Bapak Paulus Widiantoro, Komisioner KPU Provinsi Jawa Tengah yang telah rawuh di Kabupaten Klaten memberi sharing knowledge tentang daftar pemilih berkelanjutan dan tentang sistem informasi. Semoga
bermanfaat bagi kita. Terima kasih sekali lagi Pak Paul kami sampaikan. Terima kasih juga teman-teman Kabupaten Klaten dan semua sobat pemilih di Kabupaten Klaten. Terima kasih. Begitu kami akhiri, semoga kita selalu diberi kemudahan dan kesehatan dalam menjalankan tugas. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.